Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para pemirsa Mindik TV, para kaum muslimin dan muslimat, shaimin dan shaimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan syiar Islam dengan tema meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah di bulan Ramadan. Tema ini saya pikir penting untuk kita dengarkan bersama demi untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa poin yang harus kita amalkan, yang harus kita aplikasikan untuk dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita, khususnya di bulan suci Ramadan ini. Yang pertama, memperkuat dan memantapkan niat. Niat itu adalah salah satu pondasi untuk kita melaksanakan suatu ibadah. Niat itu yang akan menentukan bahwa kita akan mendapat ganjaran atau pahala dari Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Ketika niat kita salah, maka Allah tidak akan memberikan pahala atau ganjaran dari ibadah kita yang kita lakukan. Untuk itu maka niat itu penting kita untuk dimantapkan, untuk ditancapkan demi mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal soleh itu, amal-amal perbuatan itu tergantung dengan niatnya. Apabila niatnya bagus, maka Allah akan memberikan ganjaran kepada kita semua. Yang kedua yang harus kita aplikasikan adalah membaca Al-Quran. Al-Quran adalah sumber kehidupan yang harus kita pedomani, sumber hukum yang harus kita pedomani dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Al-Quran kita baca khususnya di bulan suci Ramadan ini sangat marak ya dibaca oleh umat Islam untuk meningkatkan amaliyah Ramadan. Tapi sesungguhnya agar kualitas ibadah kita itu mantap, lebih bagus, maka sesungguhnya Al-Quran itu tidak hanya sekedar dibaca teks-teks ayatnya saja. Bila perlu kita kembangkan lagi dengan membaca terjemahannya, membaca tafsirannya, dan membaca isi kandungannya. Itu lebih bagus. Jadi kualitas ibadah kita akan lebih mantap ya dibanding kita hanya sekedar membaca teks-teks ayatnya itu. Tidak salah kalau kita membaca teks-teks ayat, tapi lebih bagus lagi untuk meningkatkan kualitas ibadah kita membaca Al-Quran itu sebaiknya diiringi dengan membaca tafsiran, membaca terjemahan, membaca isi kandungannya, sehingga kita bisa nanti mengamalkan apa yang terkandung dalam kitab suci atau Al-Quran itu sendiri. Yang ketiga, untuk meningkatkan kualitas ibadah kita di bulan suci Ramadan ini khususnya membaca hadis Nabi. Hadis Nabi itu merupakan merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Maka hadis Nabi perlu kita baca, kita pelajari, kita telaah, kita amati, kita amalkan isinya, isi kandungannya. Itu hadis ya. Jadi hadis itu adalah sumber hukum yang harus kita pelajari. Kita baca-baca khususnya di bulan Ramadan ini, cari terjemahannya, kita cari makna apa, kita ambil isi kandungannya. Kemudian yang keempat, kita untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah di bulan suci Ramadan, kita perlu mempelajari dan memahami ilmu-ilmu Al-Quran, ilmu-ilmu Islam. Kita perlu memahami ilmu-ilmu agama, khususnya agama Islam. Ya. Beberapa hal yang harus kita lakukan untuk mempelajari ilmu-ilmu agama di bulan suci Ramadan ini adalah kita harus baca-baca ilmu fikih ya, supaya karena fikih itu adalah sumber hukum ya. Fikih itu adalah ilmu yang membicarakan tentang sumber hukum, berbicara tentang kaidah-kaidah ibadah dan sebagainya. Oleh karena itu di bulan Ramadan kita perlu untuk membaca atau mempelajari ilmu-ilmu fikih itu.
Yang kedua ada ilmu tafsir. Itu juga kita pelajari di bulan suci Ramadan itu supaya ibadah kita bisa meningkat. Karena dengan membaca tafsir itu kita akan mendapatkan isi kandungan Al-Quran dan sehingga kita bisa mengamalkannya itu. Dan yang ketiga itu kita mempelajari ilmu hadis, sama dengan Al-Quran. Ilmu hadis kita pelajari, ya. Hadis-hadis kita pelajari apa yang terkandung di dalamnya, sebab-sebab turunnya hadis dan sebagainya itu kita pelajari sehingga kita bisa memantapkan lagi kualitas ibadah kita bisa bertambah. Yang berikutnya kita mempelajari ilmu akidah. Akidah juga demikian begitu penting bagi kita umat Islam. Akidah itu adalah pondasi pokok, ya, bagi umat Islam. Oleh karena itu maka ketika akidah kita mantap, maka keimanan kita bahkan ibadah kita juga akan menjadi mantap karena melalui ilmu-ilmu akidah ini. Yang berikutnya kita mempelajari juga ilmu akhlak. Akhlak itu penting bagi kita, ya. Karena kalau kita sudah memiliki akhlakul karimah, maka insya Allah kita akan menjadi manusia yang sempurna di dunia ini, walaupun tidak sesempurna Nabi Muhammad, ya. Tapi minimal kita sudah mempunyai akhlak yang bagus gitu. Jadi ilmu-ilmu akhlak itu perlu kita pelajari, ya. Dan sesungguhnya di dalam Islam akhlak itu adalah pondasi yang sangat penting. Bahkan Nabi SAW diutus ke dunia ini hanya dalam rangka untuk memperbaiki akhlak. Sebagaimana hadis beliau, innama buistu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus, kata Nabi, ke dunia ini hanya untuk menyempurnakan akhlak. Itu. Kemudian perlu juga kita pelajari buku-buku ilmiah tentang keagamaan, khususnya agama Islam. Boleh kita baca-baca buku, gitu kan? Itu untuk meningkatkan kualitas keimanan kita. Poin yang kelima itu berdoa. Kita memanfaatkan bulan suci Ramadan ini untuk banyak berdoa kepada Allah, terutama supaya kita bisa meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita. Banyak berdoa kepada Allah. Karena berdoa di bulan puasa itu, apalagi kita sedang puasa, kata Rasulullah, sejak kita berpuasa sampai berbuka puasa itu doa kita terkabul. Nah, oleh karena itu maka manfaatkanlah momen bulan suci Ramadan ini. Dengan puasanya itu kita harus banyak berdoa. Doanya terutama adalah supaya kualitas ibadah kita, kualitas dan kuantitas ibadah itu tetap meningkat, ya. Itu. Yang poin yang keenam adalah memperbanyak melakukan ibadah-ibadah sunat, ya. Ibadah-ibadah sunat, salat-salat sunat, ya. Seperti, ya, kalau di Ramadan tarawih itu udah biasa lah, ya. Kita tambah dengan salat malam, kita tambah dengan salat duha, salat istikharah, salat hajat, salat taubat dan sebagainya, ibadah-ibadah sunat. Termasuk di dalamnya kita memperbanyak sedekah di dalam bulan suci Ramadan. Itu saya pikir yang menjadi poin untuk kita bisa meningkatkan kualitas ibadah kita di bulan suci Ramadan khususnya, dan tentunya bisa berimbas kepada bulan-bulan berikutnya. Para hadirin kaum muslimin dan muslimat, shaimin dan shaimat, pemirsa Medik TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah di antara poin-poin yang dapat kami sampaikan pada kesempatan syiar Islam di kali ini. Mudah-mudahan ini membawa manfaat bagi kita semuanya. Demikian, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.